warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Asis dengan NPM 6101121013. Di sini saya akan menyelesaikan topik dari pembahasan tugas akhir mata kuliah komputer, organisasi komputer dengan materi yang akan saya jelaskan, yaitu materi yang pertama, struktur dan fungsi dasar komputer. Yang pertama, CPU adalah komponen utama dalam komputer yang bertugas untuk menjalankan proses dan memproses data. CPU sering disebut sebagai otak dari komputer. Yang kedua, memori utama. Memori utama adalah tempat penyimpanan yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer, baik untuk memasukkan data ke dalam sistem atau sering disebut input, dan mengambil data dari sistem atau sering disebut output. Contoh perangkat input ada 3. Yang pertama, papan ketik, yang kedua, pemindai, dan yang ketiga, mikrofon. Contoh perangkat output ada 3. Yang pertama, monitor, yang kedua, printer, dan yang ketiga, pengeras suara. Berikut sistem BIS adalah sebuah jalur atau saluran komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen di dalam komputer atau antara komputer dengan perangkat lainnya. Sistem BIS memungkinkan transfer data, instruksi, dan sinyal kontrol antara berbagai bagian sistem komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Jenis BIS ada 3. Yang pertama, BIS data, yaitu mengirim data antara CPU, memori, dan perangkat lainnya. Yang kedua, alamat BIS, menyampaikan informasi tentang lokasi data. Yang ketiga, BIS control, menyampaikan signal kontrol untuk mengatur operasi transfer data dan masuk. Materi yang kedua yaitu fungsi dasar komponen komputer. Yang pertama, fungsi CPU. CPU berfungsi mengontrol dan mengkoordinasikan operasi sistem komputer dengan menjalankan proses dari program. Fungsi yang kedua, memori RAM atau Random Access Memory, berfungsi untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses. Contoh fungsi RAM. Yang pertama, menjalankan program aplikasi. Yang kedua, menyimpan data sementara saat mengganggu proses. Yang ketiga, melakukan banyak tugas secara bersamaan. Yang keempat, menyimpan cache untuk aplikasi yang sedang digunakan. Yang kelima, proses game atau aplikasi berat. Kesimpulannya, memori RAM sangat penting untuk menjalankan aplikasi, mendukung multitasking, dan mempercepat proses pengelolaan data. Dengan RAM yang cukup, komputer dapat bekerja lebih cepat dan efisien. Fungsi utama ROM atau Read Only Memory adalah menyimpan data secara permanen yang tidak akan hilang meskipun perangkat dimatikan. Salah satu contohnya adalah penyimpanan firmware, yaitu perangkat lunak yang tertanam di dalam perangkat keras yang mengontrol operasi dasar perangkat tersebut. Karena ROM hanya dapat dibaca dan tidak bisa ditulis secara mudah, data yang ada di dalamnya tetap terjaga. Yang berikut fungsi perangkat input-output, yaitu perangkat input memungkinkan penggunaan memberikan data atau proses ke komputer, sedangkan perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan data. Yang berikut fungsi sistem BIS. Sistem BIS ini berfungsi sebagai saluran penghubung yang memungkinkan komunikasi dan koordinasi antara berbagai komponen dalam komputer. Fungsi utamanya mencakup pengiriman data, penentuan alamat memori, pengendalian aliran instruksi, dan meningkatkan efisiensi serta kinerja sistem secara keseluruhan. Materi yang ketiga ini adalah fungsi utama pemrosesan data,
yang dilakukan oleh CPU melalui ALU atau Arithmetic Logic Unit. Dan contohnya operasi aritmatik yaitu melakukan perhitungan matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contohnya, jika komputer menghitung hasil dari 5 tambah 3, ALU akan memproses operasi ini. Sedangkan operasi logika melakukan operasi logika seperti AND, OR, NOT, dan XOR yang digunakan untuk membandingkan data atau membuat keputusan berdasarkan kondisi tersebut. Yang berikut, penyimpanan data. Penyimpanan data disimpan sementara di RAM atau secara permanen di HDD atau SSD. Yang ketiga, komunitas data melibatkan transfer data antar komponen melalui BIS. Yang keempat, pengendalian proses. CPU mengontrol alur instruksi melalui kontrol unit atau CU. Baik, kita akan beranjak ke materi yang keempat, yaitu konsep sistem BIS. Yang pertama, BIS data mengirimkan data antara komponen BIS data atau saluran komunikasi dalam komputer yang digunakan untuk mentransfer data antara berbagai komponen seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. BIS data berfungsi mengirimkan informasi dalam bentuk bit yang diperlukan untuk pemrosesan atau penyimpanan data. Yang kedua, BIS alamat, yaitu menentukan lokasi memori yang diakses BIS alamat atau saluran komunikasi dalam komputer yang digunakan untuk mentransfer alamat lokasi, memori, atau perangkat input-output yang ingin diakses oleh CPU. BIS alamat memberitahu sistem di mana data harus dibaca atau ditulis, yaitu menentukan lokasi memori atau perangkat input-output yang akan diakses. Yang ketiga, BIS control, mengatur signal kontrol komponen atau BIS control saluran komunikasi dalam komputer yang digunakan untuk mengatur dan mengirimkan signal kontrol antara komponen sistem seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Signal kontrol ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan mengendalikan berbagai operasi di dalam komputer, seperti membaca atau menulis data, mengatur waktu akses, dan memastikan komponen beroperasi secara terkoordinasi. Yang berikut, materi yang berikut yaitu jenis komunikasi ada dua. Yang pertama, komunikasi paralel. Komunikasi paralel mengirimkan data melalui beberapa saluran bit secara bersama, yaitu setiap bit data dikirimkan pada saluran yang berbeda dalam waktu yang sama. Contohnya, BIS data dalam komputer. Misalnya, BIS data 8 bit yang mengirimkan 8 bit secara sekaligus. Yang kedua, komunikasi serial. Komunikasi serial mengirimkan data 1 bit pada waktu melalui satu saluran atau kabel. Contohnya, port USB atau universal serial BIS adalah salah satu contoh komunikasi serial yang paling umum digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti keyboard, mouse, printer, dan hard drive eksternal ke komputer. Kesimpulannya adalah, yang pertama, komputer terdiri dari CPU, memori, perangkat, input, output, dan sistem BIS. Yang kedua, fungsi dasar komputer meliputi pemrosesan data, penyimpanan data, dan komunikasi serta kontrol. Yang ketiga, siklus instruksi adalah inti proses
kerja komputer. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.